Bertepatan dengan Hari Pahlawan, pada 53 tahun lalu, tepatnya 10 November 1968, lahirlah sebuah taman untuk berkumpulnya para seniman bertalenta yang menghasilkan segudang karya. Taman ini adalah Taman Ismail Marzuki. Untuk mewujudkan sebuah pusat budaya dan kesenian di ibu kota, Gubernur Ali menunjuk 7 orang seniman sebagai formatur Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ. Para seniman ini juga yang ditunjuk Gubernur Ali untuk mengelola pusat kesenian Jakarta. Akhirnya, Gubernur Ali membangun pusat kesenian Jakarta yang kemudian diberi nama Taman Ismail Marzuki, yang berfungsi sebagai pusat pelestarian warisan budaya Indonesia dan inovasi kreatif dalam seni rupa, musik, tari, teater, dan film. Saat ini Taman Ismail Marzuki sedang dilakukan proses revitalisasi karena kondisi bangunan yang dinilai sudah cukup memprihatinkan. Proses revitalisasi sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan terbagi dalam 2 tahap. Saat ini progres revitalisasi tahap 1 sudah mencapai 98%. Taman Ismail Marzuki dibangun di atas lahan bekas areal kebun binatang seluas 8 hektar oleh Gubernur Ali Sadikin. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki merupakan salah satu penugasan Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sebagai salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Setelah lebih dari 50 tahun berdiri, tim tentunya banyak mengalami perubahan fisik dan kurangnya beberapa fasilitas penunjang untuk kegiatan berkesenian di Taman Ismail Marzuki itu sendiri. Adapun fasilitas-fasilitas yang dibangun dan diperbaiki di dalam tim adalah pembangunan dari Geraha Bakti Budaya, kami membangun baru, kemudian ada fasilitas perpustakaan, wisma seni, upgrading atau renovasi dari planetarium, fasilitas gedung parkir, ada Masjid Amir Hamzah, galeri aneks, teater halaman, perbaikan fasilitas infrastruktur, dan ruang terbuka hijau yang tentunya menambah ruang terbuka hijau dari semula 11% sekarang direncanakan menjadi 27%. Secara keseluruhan, proyek revitalisasi tim saat ini sudah mencapai 60%. Gedung-gedung yang direvitalisasi ini memiliki ciri khas dan keunikan. Salah satunya adalah gedung perpustakaan dan wisma seni. Gedung yang juga dikenal sebagai Gedung Panjang ini memiliki fasad unik yang terinspirasi dari tangga nada lagu Rayuan Pulau Kelapa sang maestro Ismail Marzuki. Masjid Amir Hamzah adalah masjid yang terletak di kompleks Taman Ismail Marzuki yang dahulu diresmikan pada tahun 1977. Masjid ini dinamai Amir Hamzah untuk mengenang sastrawan Indonesia yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Pada 3 Juli 2020, masjid ini kembali diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, setelah setahun menjalani proses revitalisasi. Pembangunan Taman Ismail Marzuki pada 53 tahun lalu dilakukan karena keluhan dari seniman-seniman Jakarta atas kurangnya fasilitas penyaluran bakat kesenian kreatif di ibu kota. Kemudian Gubernur Ali Sadikin pada saat itu menanggapi keinginan para pelaku seni ini yang selaras dengan cita-cita Jakarta sebagai kota budaya. Taman Ismail Marzuki berlokasi di Jalan Cikini Raya nomor 73. Harapannya, kedepannya tim bisa menjadi suatu pusat kesenian di DKI Jakarta yang memiliki fasilitas penunjang dan fasilitas utama yang baik dan memadai agar masyarakat kesenian bisa melakukan kegiatan berkesenian di dalam tim ini sendiri, sehingga fungsi tim sebagai laboratorium seni, etalase seni, dan barometer seni dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat dengan baik. Harapan saya terhadap Taman Ismail Marzuki adalah di kedepannya bisa menjadi kiblatnya seni dan budaya Indonesia, serta bisa menggali
memelihara, dan menumbuh kembangkan bakat insan-insan seni dan budaya di Indonesia sehingga nantinya bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Semoga. Ya, harapan saya buat revitalisasi tim ini semoga bisa semakin lebih baik lagi sih timnya. Jadi kalau bangunannya juga bisa jadi lebih bagus kan, jadi kita masyarakat tuh seneng ke tim gitu sih. Demikianlah perkembangan dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Semoga dengan wajah baru Taman Ismail Marzuki ini dapat meningkatkan semangat untuk melestarikan seni.